yang dihuni oleh berbagai jenis makhluk hidup. Nah, keanekaragaman ekosistem ini mencakup beberapa ekosistem darat dan perairan. Nah, ciri-ciri keanekaragaman ekosistem itu terjadi karena interaksi antar polusi organisme, terjadi karena pengaruh keanekaragaman gen dan keanekaragaman jenis atau spesies. Terjadi itu karena variasi karena ekosistem di suatu wilayah atau variasi ekosistem di seluruh bumi, dan terjadi karena kompleksitas sebuah komunitas biologi. Nah, contoh keanekaragaman ekosistem itu yang pertama adalah pohon kelapa itu banyak tumbuh di daerah pantai, dan pohon aren itu juga tumbuh di daerah pegunungan, dan yang terakhir adalah pohon palem dan pinang itu tumbuh dengan baik di daerah daratan rendah. Keanekaragaman ekosistem itu ada juga manfaatnya. Yang pertama itu adalah menyeimbangkan ekosistem, yang kedua adalah sumber ilmu pengetahuan dan teknologi, yang ketiga adalah menjaga kualitas air, dan yang keempat adalah menyediakan bahan bangunan, yang kelima ada sumber mata pencarian, dan yang keenam itu ada sumber bahan baku untuk obat-obatan, dan yang ketujuh ada sumber bahan pangan, dan yang terakhir itu ada sumber bahan tekstil. Nah, jenis ekosistem ini juga dibagi menjadi beberapa. Itu yang pertama ada hutan hujan tropis, padang rumput, gurun, laut, sungai, tundra, dan ekosistem air tawar. Nah, lanjut, ada juga keanekaragaman ekosistem laut, yang dimana keragaman kehidupan di lautan ini juga termasuk hewan, tumbuhan, dan organisme. Nah, keanekaragaman ini juga mendukung proses biologis penting seperti pemijahan, pembibitan, dan mencari makan. Jenis ekosistem laut ini dibagi juga menjadi beberapa. Yang pertama itu ada ekosistem estuari, yang dimana terjadinya pencampuran antara sungai dan air laut, dan yang kedua itu ada ekosistem pantai batu, yang dimana ekosistem itu banyak sekali bongkahan batu, dan ada juga ekosistem pantai pasir, yang dimana ekosistem dengan hamparan pasir di sepanjang pantai, dan ada juga ekosistem terumbu karang, yang dimana ekosistem di laut itu dangkal dan jernih, dan yang terakhir itu ada ekosistem laut dalam, yang dimana ekosistemnya itu di palung laut atau di bagian laut yang paling dalam. Keanekaragaman ekosistem laut itu juga ada keanekaragaman hayati laut, yang dimana juga mencakup semua kehidupan di laut, mulai dari terikit, paus, hingga terumbu karang. Nah, keanekaragaman hayati laut juga akan berkurang dengan cepat akibat perubahan suhu air, kadar garam, dan konsentrasi nutrisi. Dan keanekaragaman hayati laut juga terancam oleh penangkapan ikan yang berlebihan, perusakan habitat, dan masuknya spesies asing. Nah, manfaat dari keanekaragaman hayati laut itu adalah untuk menyediakan oksigen yang kita hirup, terus menyediakan makanan laut yang kita santap, dan ada juga mendukung mata pencarian masyarakat setempat seperti nelayan, dan ada juga menyimpan karbon biru dan untuk melindungi garis pantai. Baik, lanjut dari gambar tersebut ini bisa kita lihat bahwa gambar ini menggambarkan ekosistem laut yang sangat kompleks, yang menunjukkan berbagai komponen dan interaksi di dalamnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang gambar tersebut. Yang pertama ada elemen-elemen utama. Yang pertama itu ada matahari. Sumber energinya ini utama untuk ekosistem laut dan mendukung fotosintesis oleh fitoplankton. Dan ada juga laut. Ini juga adalah badan air utama yang menjadi habitat bagi berbagai organisme laut. Ada juga pantai, yang dimana area daratan yang berbatasan dengan laut menunjukkan hubungan antara ekosistem darat dan laut. Nah, ada juga organisme laut, yang dimana yang pertama itu ada fitoplankton. Nah, organisme mikroskopis ini yang melakukan fotosintesis menjadi dasar rantai makanan laut. Ada juga zooplankton, yang dimana hewan-hewan kecil yang memakan fitoplankton. Ada juga ikan, itu berbagai jenis ikan termasuk ikan komersial dan ikan-ikan merah seperti redcod. Nah, ada juga cumi-cumi panah. Dia ini adalah predator laut yang sangat penting. Ada juga kerang bivalvia. Ini adalah moluska yang hidup di dasar laut.
ada juga bintang laut, itu adalah predator dasar laut, ada juga brozoa atau rumpunan brozoa ini adalah hewan-hewan kecil yang hidup berkoloni, ada juga bakteri yang sebagai pengurai, dia ini juga sangat penting dalam siklus ini, nutrisi laut. Nah, ada juga rumput laut, ini adalah alga besar yang menyediakan habitat dan makanan bagi organisme laut. Ada juga burung-burung laut, hewan yang hidup di laut dan di daratan. Ada juga lumba-lumba, mamalia laut yang cerdas bisa kita bilang. Ada juga kepiting, krustasea yang hidup di dasar laut dan di pantai. Ada juga proses dan pengaruhnya, itu yang pertama adalah pengasaman laut, yang dimana proses kimia ini juga menurunkan pH air laut, berdampak negatif pada organisme laut. Ada juga perikanan komersial yang dimana aktivitas manusia itu menangkap ikan itu dalam skala yang besar dan dapat juga mempengaruhi populasi ikan. Dan ada juga limpasan lahan pertanian, yang dimana polusi dari lahan pertanian yang masuk ke laut dapat mempengaruhi kualitas air. Ada juga muara sungai yang dimana area ini sungai bertemu laut menjadi habitat penting bagi proses spesies. Nah, baik lanjut, ada juga keanekaragaman spesies yang dimana ini adalah keragaman jenis makhluk hidup dalam suatu wilayah atau suatu ekosistem. Nah, keanekaragaman spesies ini juga adalah salah satu tingkat keanekaragaman hayati. Nah, dia juga memiliki ciri-cirinya, yaitu adalah banyaknya jenis makhluk hidup yang berbeda-beda. Ada juga yang mencakup keragaman flora, fauna, fungsi, dan organisme. Dan ada juga mencakup keragaman spesies dalam genus atau famili yang sama. Keanekaragaman spesies juga memiliki contoh, dan yang pertama itu ada berbagai jenis burung hutan itu hujan tropis, ada juga beragam jenis ikan terumbu karang, dan ada juga variasi tanaman di padang rumput, ada juga harimau dan macam tutul, dan ada juga berbagai jenis palem seperti kelapa sawit, aren, kurma, nipah hingga salak, dan ada juga berbagai jenis terong seperti cabai, tomat, terong, lenca, melon hingga semangka. Nah, ada juga faktor penyebab dari keanekaragaman spesies ini itu dapat terjadi karena adanya pengaruh atau kandungan genetik dengan habitat. Nah, dan ada juga tingkatan keanekaragaman spesies yang dimana ini dapat diukur dengan 3 parameter, yaitu ada spesies richness atau kekayaan jenis, atau juga diversity itu keanekaragaman jenis, ada juga evenness itu adalah kemerataan jenis. Ada juga ini keanekaragaman spesies laut yang dimana berbagai jenis hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme yang hidup di lautan. Nah, keanekaragaman ini juga mencakup beberapa struktur genetik. Itu yang pertama ada jaring makanan dan hubungan biofisik. Nah, ada juga contoh keanekaragaman hayati laut. Yang pertama itu ada plankton, itu sebagai organisme mikrobis yang menjadi dasar rantai makanan laut. Ada juga terumbu karang, itu adalah salah satu ekosistem paling kaya akan keanekaragaman hayati di dunia. Ada juga teritip, ini adalah hewan yang membantu menyaring dan mencernihkan air di terumbu karang. Ada juga spons laut, ini adalah hewan yang menyediakan habitat bagi krustasea, ada juga cacing dan ikan muda, dan ada juga yang terakhir itu ada anemon laut, ini adalah hewan yang membentuk hubungan simbiosis. Nah, ada juga keanekaragaman spesies laut yang di Indonesia. Nah, Indonesia ini juga memiliki keanekaragaman hayati laut yang tinggi karena berada di Katulistiwa, contohnya di Kalimantan ini. Nah, dia ini juga berbentuk kepulauan dan kaya dengan gunung berapi dan memiliki dasar laut yang beraneka ragam. Nah, ada juga pentingnya keanekaragaman hayati laut yang dimana mendukung fungsi planet dengan yang sehat dan menyediakan layanan yang mendukung kesehatan, kesejahteraan, dan kemakmuran umat manusia. Nah, ada juga keanekaragaman genetik yang dimana keanekaragaman ini itu
terjadi pada tingkat gen atau materi dalam kromosom makhluk hidup. Nah, keanekaragaman ini juga menyebabkan variasi antara individu sejenis. Nah, dasar keanekaragaman genetik ini yang pertama itu ada persamaan kerangka dasar atau perangkat penyusun gen pada setiap individu, dan yang kedua ada perbedaan susunan perangkat dasar gen pada setiap individu, dan yang terakhir ada interaksi antara faktor lingkungan dengan faktor genetik. Ada juga keanekaragaman genetik dan dia juga memiliki contoh. Yang pertama itu ada beras hitam, beras merah, beras coklat, dan beras basmati, dan ada juga padi rojo lele, padi ceherang, padi ciliwung, dan ada juga mangga arum manis, mangga mana lagi, mangga golek, dan ada juga durian petruk, durian bawor, ada juga durian mentong, dan ada juga bunga mawar putih, bunga mawar merah, dan bunga mawar kuning. Nah, keanekaragaman ini juga memiliki tingkat gen yang dimana keanekaragaman ini disebabkan oleh variasi genetik. Keanekaragaman genetik laut adalah variasi materi genetik yang dimiliki oleh berbagai spesies laut. Nah, keanekaragaman ini juga sangat penting untuk menjaga kesehatan lautan dan ketahanan ekosistem. Nah, dia juga memiliki manfaat. Yang pertama itu ada membantu organisme laut beradaptasi terhadap perubahan lingkungan seperti fluktuasi iklim, wabah penyakit, dan perubahan habitat. Dan ada juga mendukung keanekaragaman hayati dan fungsi ekosistem. Ada juga memastikan perikanan berkelanjutan, dan yang terakhir ada mendorong ketahanan terhadap stresor lingkungan. Nah, keanekaragaman genetik laut ini juga memiliki contoh. Itu yang pertama adalah keanekaragaman genetik karang lunak. Dia ini juga polusinya itu ada di Laut Jawa, Nusa Tenggara, dan Sulawesi. Dan ada juga keanekaragaman genetik spesies laut ini ada di Laut Cina. Nah, biota laut yang beragam ini juga mencangkup berbagai biota laut seperti plankton, terumbu karang, ikan laut, mamalia laut, dan hewan invertebrata. Nah, ada juga keanekaragaman hayati ini dibedakan menjadi 3 tingkatan. Itu yang pertama adalah keanekaragaman tingkat gen, keanekaragaman tingkat spesies, dan yang terakhir itu ada keanekaragaman tingkat ekosistem. Baik, sekian dari penjelasan tadi. Harapannya semoga apa yang sudah saya jelaskan tadi itu bermanfaat